Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Arif Angesti dari Teknik Industri Amalam, Universitas Potensi Utama. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara sederhana dan dasar tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Berikut adalah penjelasannya. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, atau umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff dari 1824 sampai 1887. Berikut adalah gambar contoh hukum Kirchhoff. Resistor ini tidaklah paralel, juga bukanlah rangkaian seri, karena arus yang mengalir pada kedua resistor tidaklah sama. Namun, ada hukum yang berlaku pada rangkaian yang memiliki arus tetap atau tunak. Hukum ini adalah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Berikut adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule, karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan tunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Dan berikut adalah contoh gambarnya. Dalam rentang waktu delta T, muatan Q1 sama dengan I1 delta T mengalir melalui titik percabangan dari arah kiri dalam rentang waktu delta T juga. Muatan Q2 sama dengan I2 delta T, dan begitu juga Q3 sama dengan I3 delta T. Bergerak ke kanan meninggalkan titik percabangan karena muatan tersebut bukan berasal dari titik percabangan dan tidak juga menumpuk pada titik tersebut dalam keadaan tunak. Maka, muatan akan berkonservasi di titik percabangan tersebut, yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3. Oke, kita masuk hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule, karena pada kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintas simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor, baterai, atau elemen lainnya. Namun, saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi QV. Dalam baterai yang berisi hambatan dalam R1 dan R2, serta ada 3 hambatan luar, kita akan bisa menentukan arus dalam rangkaian tersebut sebagai fungsi GGL dan hambatan. Dan ini contoh gambarnya. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Dan ini dia contoh rumus hukum Kirchhoff. Rangkaian berisi 2 buah baterai dan 3 resistor. Baterai 1, baterai 2.
Ini R1, R2, R3. 3 resistor eksternal. Tanda plus minus pada resistor digunakan untuk mengingatkan kita sisi mana pada setiap resistor yang berada pada potensial lebih tinggi untuk arah arus yang diasumsikan. Adapun peraturan yang ada di hukum Kirchhoff 2 untuk suatu rangkaian listrik yaitu loop. Yang kiri ini loop searah jarum jam. Yang kanan loop berlawanan arah jarum jam. Pada dasarnya, pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini bebas arahnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Pada suatu cabang, jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau IR bertanda positif. Jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalnya arah loop searah jarum jam, terus arah arusnya juga searah jarum jam, maka nanti penurunan tegangan IR positif karena sama-sama searah jarum jam. Dan kalau misalkan loopnya berlawanan arah jarum jam, tapi arusnya searah jarum jam, maka IR-nya bertanda negatif. Oke, sekian penjelasan tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.